Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, kami mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amal yang diterima. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, apa kabar Bapak Ibu semuanya? Baik kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, Ustaz. Piye kabare? Baik. Baik, Ya. alhamdulillah. Indonesia ini kaya, bahasanya banyak banget. Bundanya Ustadz gimana? Bundanya Ustadz Hari sehat? Alhamdulillah berobat jalan Bu ya. Insyaallah masih terus ini diupayakan insyaallah. Alhamdulillah. Ustadz. Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah hari ini kita sudah memasuki pertengahan Ramadan, bulan penuh berkah, bulan penuh ampunan, penuh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Semoga separuh perjalanan ke depan kita benar-benar mendapatkan hasil Ramadan yang maksimal sungguh-sungguh. Sehingga derajat takwa yang Allah janjikan benar-benar kita raih insya Allah. Amin ya Allah. Amin. Ramadan yang kita nanti-nantikan, yang kita berdoa sejak tahun lalu, penghujung Ramadan masih Kepertemukan dengan Ramadan. Alhamdulillah. Kembali Ramadan berikutnya. Amin. Lalu kita perkuat lagi niat azam kita agar masuk Ramadan sejak Rajab, Sya'ban, ya. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Kita bermohon-mohon, meminta-minta terus. Betul ya? Dan alhamdulillah dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala Dikabulkan. masuki bulan suci Ramadan. Bahkan hari ini sudah 15 hari. Ramadan. Masya Allah. 15 Ramadan ini rasa-rasanya kok cepat ya. Iya. Cepat Ustadz ya. Betul. Tidak terasa. Tiba-tiba nanti nggak kerasa lagi setelah melewati malam demi malam ya, sel demi sel di mall gitu ya. Ada yang melewati hari demi hari, malam demi malamnya dengan juz demi juz Al-Quran yang dihatamkannya. Ya, tapi ada juga yang melewati dengan sel demi sel, ya. Promo demi promo dilewati. Ya. Akhirnya semuanya kita akan berpisah kembali dengan Ramadan. Kadang-kadang manusia itu baru mengerti, baru memahami tentang nikmat ya, setelah dia kehilangan, setelah berlalu nikmat tersebut, baru tahu tentang sebuah arti kenikmatan. Baru tahu tentang makna Ramadan setelah lewat. Setelah lewat. Dan akhirnya menyesal. Betul nggak? Betul. Ya. Ibnu Athaillah ya dalam kitab Al-Hikam beliau mengatakan man lam ya'rif qadrun ni'am biwijdaniha arafaha biwujudi fuqdaniha. Orang yang tidak mengetahui nilai nikmat tatkala mendatanginya akan sadar tatkala sudah lepas dari dirinya. Setelah hilang, sudah lewat, pas aduh rugi banget ya dulu kemarin Ramadan saya nggak bisa mengisi dengan baik maksimal. Biasa-biasa saja. Tadarusnya nggak meningkat. Kemudian amal-amal yang lain juga biasa saja. Baru kita merasa hilang dan menyesal.
Dan itu seringkali terjadi. Betul ya? Iya. Karena itu jangan sampai kemudian nikmat yang Allah berikan ini, nikmat Ramadan, berpuasa, tersia-siakan betul saja. Bahkan ulama mengatakan sebuah kecelakaan bagi manusia apabila dia melewati Ramadan, keluar dari Ramadan, dosanya belum diampuni. Amin ya Allah. Insya Allah. Ya. Maka kita senantiasa bersyukur. Kajian ini sebenarnya bukan untuk siapapun, tapi untuk saya sendiri, untuk mengingatkan diri saya. Saling mengingatkan, insya Allah. Baik, Bapak Ibu Ayah Bunda yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, di pekan sebelumnya insya Allah kita bersama-sama mengkaji, mentadaburi nama Allah Azza wa Jalla, yaitu Allah Al-Fattah, ya. Al-Hakam maksudnya ya. Al-Hakam. Al-Hakam. Dan lalu kita membahas nama Allah Al-Hakam, bahwa Allah itu memutuskan atau maha menetapkan, maha memutuskan. Apa yang Allah putuskan? Segala sesuatu, segala persoalan, segala kehidupan. Ya, segalanya Allah putuskan. Allah putuskan antara yang benar dan yang salah. Yang membuat mute ya. Allah putuskan antara yang benar dan yang salah. Allah putuskan balasan bagi orang-orang yang durhaka dengan balasan yang setimpal. Demikian juga sebaliknya Allah putuskan, Allah tetapkan balasan bagi orang-orang yang taat dengan balasan yang juga setimpal. Inilah Allah Al-Hakam. Dan keputusan Allah itu pasti tepat. Tidak ada yang salah alamat, betul? Iya. Betul. Ya. Karena itu apapun yang Allah putuskan, Allah tetapkan, kita tidak boleh berkeluh kesah. Asal kita senantiasa berprasangka baik kepada Allah, jangan prasangka buruk. Ya. Libatkan senantiasa Allah. Karena dialah Allah yang maha memberi petunjuk, memberi jalan keluar. Allah pasti memberikan jalan yang terbaik. Ini adalah ketetapan dan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Al-Hakam. Nah, hari ini Bapak Ibu Ayah Bunda, kita akan berkenalan kembali dengan satu nama Allah. Adil. Al-Adil. Al-Adil. Yang adil. Adil. Al-adil. Al-Adil. Ya. Allah Al-Adil. Apa artinya adil, adil dalam kamus bahasa Indonesia? Adil itu apa? Menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Ada pengertian lain mungkin? Sesuai porsinya. Sesuai porsinya. Betul, ya. Kesetaraan, keseimbangan, ya. Keseimbangan itu, adil itu nggak mesti persis sama, betul nggak? Ya. Seimbang, seimbang ya tidak mesti harus ya sama. Sekali lagi, sesuai porsi masing-masing. adil. Baik. Nah, alam semesta ini Allah rancang, Allah ciptakan dengan keadilan, dengan keseimbangan. Karena itu Allah sampaikan dalam surat Ar-Rahman, di awal-awal surat Ar-Rahman, Nggak pakai baju kan, Bu? suara yang berisik. Nggak boleh nggak pakai baju. Di-mute aja, Tat. Di-mute. Ya, semua Ustaz. Di-mute, Tat, biar nggak ganggu si kajiannya. Mohon isinya, nggak apa-apa ya. Ini dulu ya. Baik. Saya lanjutkan. Bahwa
Allah ciptakan alam semesta ini, langit dan bumi dan makhluknya dalam keseimbangan. Sehingga Allah dalam surah Ar-Rahman Allah sampaikan wa aqimil wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan. Allah ciptakan dengan keseimbangan bil qisti wa la tukhsirul mizan, jangan kurangi timbangan. Dan salah satu bentuk keseimbangan, keadilan Allah bagi hambanya yaitu ya Allah ciptakan ada berpasang-pasangan laki perempuan. Allah ciptakan siang dan malam. Demikian juga bagi hambanya Allah ciptakan ada pahala, ada dosa. Pahala dijadikan sebagai balasan, imbalan bagi hamba-hamba yang beriman. Sementara dosa dijadikan sebagai balasan atau ganjaran bagi hambanya yang berbuat dosa, berbuat maksiat. Itu keadilan, itu keseimbangan. Maka al-adl artinya adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Wad'u syai' fi makani, pada tempatnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menempatkan segala sesuatu sesuai porsinya, sesuai bagiannya. Dan itu selaras sejalan dengan segala ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah itu sebaik-baik hakim. Sebaik-baik pemberi keputusan karena keputusannya adalah adil. Allah Al-Hakim. Allah Maha Bijaksana untuk menetapkan keadilan. Kebijaksanaan Allah, kebijaksanaan yang tertinggi. Sehingga ketika Allah berikan keputusan, itulah keadilan. Tidak ada yang terzalimi, tidak ada yang terlewat, tidak ada yang kemudian dia sudah beramal soleh, beriman, bertakwa, lalu kemudian terlewat, tidak mendapatkan pahala, tidak mendapatkan balasan atas kebaikannya. Demikian juga tidak mungkin ada yang terlewat. Siapa yang durhaka, siapa yang berbuat maksiat terlewat dari mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin. Man amila salihan fali nafsi wa man asaa fa 'alaiha wa ma rabbuka bizallamin lil 'abid. Allah jelaskan dalam Quran surat Fussilat ayat 46. Man amila, man barang siapa amila mengerjakan solihan, kebajikan, kebaikan, fali nafsihi, maka pahalanya, balasannya li nafsihi, untuk dirinya sendiri, fali nafsihi. Wa man asaa, wa dan man siapa asaa berbuat jahat, berbuat dosa, fa 'alaiha, maka balasannya, tanggungannya, ganjarannya, 'alaiha, untuk dirinya sendiri, kembali kepada dirinya sendiri. Wa ma rabbuka bizallamin lil 'abid, dan Tuhanmu sama sekali tidak menzolimi hamba-hambanya. Allah tidak zalim. Beda dengan manusia ya. Siapa yang berbuat baik kadang-kadang dapatnya justru sebaliknya. Ada yang berbuat jahat malah dapat posisi, malah dapat ganjaran kebaikan. Ya, itulah dunia. Karena itu ada walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu lebih baik daripada dunia. Karena di akhirat Allah pasti akan memberikan keadilan seadil-adilnya. Orang beriman tidak perlu kecewa apabila di dunia tak mendapatkan keadilan dari manusia. Allah pasti akan berikan keadilan itu di yaumil qiyamah. Jadi berbuat adil itu perintah Allah. Allah sudah mencontohkan keadilan. Dan Allah sudah memberikan keadilan kepada hambanya. Maka Allah pun perintahkan kepada manusia untuk bersikap adil. Siapapun. Dan terutama dan paling utama mereka yang memang mendapatkan amanah sebagai pengambil keputusan. Hakim, aparat,
pemerintah dan sebagainya, ya harus bersikap adil. Ketika memutuskan perkara harus adil. Dan itu perintah Allah. Hukumnya wajib, gitu ya. Kalau ada perintah Allah, itu bersifat wajib mengikat selama tidak ada yang atau dalil lain, ayat lain yang berselisih dengan ayat tersebut, maka sifatnya wajib dilaksanakan. Seperti perintah Allah dalam surat An-Nahl ayat 90. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Ini ayat yang setiap Jumat, ya, dalam khutbah Jumat disampaikan oleh para khatib. Para khatib menyampaikan dalam khutbah Jumat, Innallaha ya'muru bikum bil adli wal ihsan, ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Wa dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un wa aqimis shalah. Itu biasanya di ujung-ujungnya. Ya. Innallaha, sesungguhnya Allah, ya'muru, menyuruh. Ya, Allah menyuruh, Allah perintahkan kamu bil adli, berlaku adil, wal ihsan, dan berbuat kebajikan, wa ita'i dzil qurba, memberi bantuan kepada dzil qurba, kerabat, wa yanha 'anil fahsya, dan juga melarang melakukan perbuatan keji, wal munkar, dan mungkar, wal bagh, dan melarang melakukan al-baghyu, itu apa? Permusuhan. Cari-cari permusuhan itu dilarang. Allah yang melarang. Cari permusuhan. Iseng pada orang, ya, atau menyebarkan hal-hal yang tidak baik sehingga menimbulkan permusuhan di antara masyarakat. Wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Ya'izukum, Allah memberikan mau'izah, ya'izu. Allah memberikan pelajaran, pengajaran, nasihat kepadamu, la'allakum tadhakkarun, agar kamu dapat mengambil pelajaran. Jadi jelas ini adalah perintah Allah. Allah memang al-adil, tapi Allah juga perintahkan kepada manusia agar berbuat adil. Adil, keadilan wajib ditegakkan tanpa memihak kepada golongan, kepada seseorang atau siapapun. Dalam hal menegakkan keadilan, misalnya keadilan hukum, ya, orang yang diberikan atau yang melanggar hukum, ya harus diberikan sanksi yang setimpal sesuai pelanggaran yang dilakukannya. Dan Rasulullah SAW mencontohkan itu. Rasulullah sebagai pemimpin, sebagai kepala negara mencontohkan. Bahkan beliau dalam sebuah hadis yang masyhur, ini sebagai pelajaran istilahnya, Rasulullah mengatakan, seandainya anakku Fatimah mencuri, maka aku sendiri akan potong tangannya. Ini ketegasan hukum. Ya. Seandainya, berarti bukan mencuri benar, tapi seandainya. Ini Rasulullah ingin mencontohkan bahwa tidak ada pandang bulu dalam menegakkan hukum. Ya. Hukum itu tajam, ya, di berbagai sisinya. Ya. Jangan sampai kemudian tajam kepada orang lain, tumpul kepada kelompok sendiri. Ya. Nabi mencontohkan, bahkan kalau keluarga sendiri, anak sendiri, kalau melanggar ya tetap, bahkan Nabi sendiri yang menghukumnya. Ya. Dan ini yang bisa jadi saat ini satu yang mahal yang kita tidak mendapatkannya. Pagi. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ikhwatal iman. Pagi. Ya. Alam semesta ini. Kebaikan yang dihasilkan atau dari perilaku adil tadi, menegakkan keadilan itu sesungguhnya ketika seseorang berbuat adil, ya, ayah bunda bapak ibu berbuat adil,
terasa gitu, rasanya adem, tenang gitu ya. Tapi kalau kita curang, harusnya menegakkan keadilan tapi kemudian kita melanggar keadilan itu, maka yang terjadi adalah was-was, ada gelisah dalam hati, khawatir, akan dihantui perasaan bersalah, nggak bisa tidur. Bukan hanya keadilan, tapi nilai-nilai kebaikan lainnya, sifat-sifat mulia lainnya apabila dilanggar, maka akan menghasilkan perasaan tidak nyaman, gelisah. Karena itu adalah suara hati, fitrah manusia. Tapi kalau diamalkan, ditegakkan keadilan itu memang pahit, ya. Terkadang memang resikonya adalah dicemooh orang, tapi itu lebih menenangkan, membuat perasaan nyaman ketika menegakkan keadilan. Dan apalagi keadilan ini berhubungan dengan orang banyak. Keadilan ini apabila seorang pejabat, seorang pengambil keputusan ini berhubungan dengan orang banyak, sehingga perilaku adil adalah salah satu sikap yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Berbuat adil adalah sikap perilaku yang sangat dicintai Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 42 Allah berfirman, "Wa in hakamta fahkum bainahum bil qisti. Innallaha yuhibbul muqsitin." Jika engkau memutuskan perkara mereka, memutuskan perkara di antara mereka, bainahum, maka fahkum, maka putuskanlah dengan adil. Putuskan dengan adil. Sesuai dengan porsi kesalahannya. Ketika memberikan hukuman sekian tahun misalnya, hukumannya penjara, ya berikan dengan keadilan. Jangan sampai kemudian orang kecil, orang miskin, dia melakukan mencuri, tapi sebenarnya itu karena terpaksa, desakan ekonomi. Kalau dia tidak melakukan itu, dia bisa jadi kelaparan, meninggal. Maka dia lakukan itu. Ya. Hukumannya jauh lebih berat daripada mereka yang mengambil uang rakyat, ya, bukan ke dalam keadaan terdesak, ya. Lalu kemudian hukumannya lebih ringan. Ini sebuah kezaliman. Jelas Allah sampaikan, jika engkau memutuskan perkara, maka putuskan dengan adil. Dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat adil. Ya tentu tidak mudah. Ya, tidak mudah. Karena itu latihannya adalah berlaku adil pada diri sendiri terlebih dahulu. Berlaku adil pada diri sendiri. Apa itu adil terhadap diri sendiri? Ya adil di dalam hal waktu, membagi waktu, ada waktu bekerja, ada waktu istirahat, ada waktu belajar. Adil. Jangan digunakan semuanya nonton gitu ya. Digunakan semuanya untuk istirahat, ada waktunya. Adil. Ramadan ini mengajarkan kita untuk berbuat adil terhadap tubuh kita. Mungkin selama ini 10 bulan, 11 bulan kita gunakan lambung kita berkonsumsi terus. Adil. Ramadan mengajarkan keadilan. Ada waktunya stop, beroperasi, ya. Ada waktunya untuk makan. Adil. Ikhwatal iman, Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, bicara tentang nama Allah Al-Adl, ya. Ada beberapa pengertian Bapak Ibu Ayah Bunda, atau paling tidak ada 3 hal yang bisa kita temukan tentang makna adil di sini. Ada adil yang sifatnya universal, atau al-adilnya Allah, keadilan Allah Subhanahu wa taala bersifat universal. Allah itu pencipta alam semesta raya. Allah yang menciptakan langit dan bumi, menciptakan semesta ini. Maka Allah sebagai Sang Maha Pencipta, Allah itu menerapkan keadilan. Keadilan yang mencakup berbagai hal di dunia ini. Dalam artian,
keadilan yang Allah ciptakan secara universal di alam semesta ini tentu sesuai dengan kadar dan porsinya. Sesuai dengan porsinya, posisinya masing-masing. Ya. Alaihissallahu biahkamil hakimin, bukankah Allah hakim ada adilnya, yang menunjukkan bahwa Allah adil. Keadilan universal, ya Allah pergilirkan siang dan malam. Ya. Ada siang, ada malam. Ada matahari terbit, matahari terbenam. Ini keadilan universal gitu ya. Ada nggak cerita misalnya bagian bumi tertentu misalnya malam terus nggak ada siangnya, atau siang terus nggak ada malamnya? Semua mendapatkan bagiannya, mendapatkan porsinya masing-masing. Ini secara universal. Yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan namanya Al-Adl ini membalas semua perbuatan manusia, perbuatan hambanya secara adil. Ini makna yang kedua. Kepada manusia, kepada jin, kepada siapapun, Allah balas dengan keadilan. Tujuan penciptaan manusia di muka bumi ini adalah untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah ciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya bahwa beribadah adalah tujuan hidup manusia di dunia ini. Artinya ketika Allah tetapkan tujuan hidup manusia ini adalah untuk beribadah kepada Allah, maka Allah tetapkan, Allah akan berikan ganjaran kepada manusia bagi mereka yang menjalankan perintah Allah tersebut untuk beribadah secara adil. Di mana itu? Di akhirat. Ketika manusia taat dengan perintah Allah, beribadah tadi, menjalankan perintah Allah, maka manusia akan mendapatkan balasannya. Bahkan sekecil apapun kebaikan yang dilakukan, dia akan mendapatkan balasannya. Ini keadilan. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kebaikan seberat zarah, dia akan melihat balasannya. Keburukan sebesar biji zarah, dia pun akan mendapatkan balasannya. Ini. Dan yang ketiga adalah ya kita sebagai manusia, hamba Allah yang mengimani nama Allah Al-Adl, ya kita wajib meneladani tadi perintah Allah untuk berbuat adil. Bersikap adillah, berbuat adillah dalam kehidupan ini. Tegakkan keadilan. Itu artinya kita sedang mengamalkan, berakhlak dengan nama Allah, dan adil adalah salah satu sifat yang Allah cintai. Berbuat adil, dimulai dari berbuat adil terhadap diri sendiri, berbuat adil terhadap sesama manusia, perlakukan orang lain sesuai dengan hak dan kewajibannya. Apabila seorang pimpinan di sebuah organisasi, berikan hak dan kewajiban orang yang dipimpinnya. Kalau memang ada aturan dan kemudian karyawan berhak mendapatkan THR, ya tunaikan kewajibannya. Tidak ada keberpihakan. Wah, ini ini aja yang paling banyak, ini nggak usah dan sebagainya. Harus seimbang. Terapkan keseimbangan, keadilan. Keadilan sekali lagi belum tentu bisa sama karyawan satu dan yang lainnya. Adil sesuai porsinya. Sama-sama karyawan tapi satu sudah lama misalnya, satu baru masuk sebulan, ya tentu adilnya adalah akan berbeda gitu ya. Beda porsinya masing-masing. Yang satu rajin bekerja, ya, berdampak maksimal terhadap kinerja organisasi, tentu berbeda dengan yang satunya yang kinerjanya rendah. Sama-sama mungkin mendapatkan, tapi porsinya, bagiannya tentu berbeda. Itu adil. Nggak harus sama.
sesuai porsi sebagiannya masing-masing. Ya, adil itu sekali lagi ya ketika kita menerapkannya maka sesuaikan dengan hak dan kewajibannya. Insyaallah. Inilah nama Allah Al-Adil. Semoga kita bisa menerapkannya, kita bisa menjalankannya, Bapak Ibu. Ya. Allah Al-Adil. Ini semua adalah agar tidak ada kezaliman. Tidak ada yang terzalimi satu dengan yang lain. Maka ada Al-Adil. Ketika Allah berbuat adil, Allah sekali lagi bersih dari kesewenang-wenangan, bersih dari kezaliman dalam ketetapan tersebut. Sesuai porsinya. Itulah adil. Nah, apa yang bisa kita amalkan Bapak Ibu Ayah Bunda dari nama Allah Al-Adil ini? Kita senantiasa mohon kepada Allah agar kita dijauhkan dari sifat kezaliman. Dijauhkan dari orang-orang yang akan berbuat zalim terhadap kita. Dijauhkan dari orang-orang yang berbuat ketidakadilan di dalam kehidupan kita. Kita juga memohon kepada Allah agar saudara-saudara kita, muslimin muslimat dimanapun mereka mendapatkan keadilan, tidak dizolimi. Beberapa hari yang lalu kita dapatkan kabar saudara kita di Palestina mendapatkan lagi kezaliman. Ya. Adil itu lawannya adalah kezaliman. Orang yang tidak berbuat adil berarti dia berbuat zalim. Saudara kita di sana mendapatkan kezaliman. Tidak mendapatkan haknya untuk beribadah. Ya. Bahkan diteror dan sebagainya. Zalim. Ya. Semoga Allah jaga, Allah lindungi, Allah berikan keselamatan saudara kita di Palestina, di Aqsa sana. Kita serukan sebanyak mungkin keadilan ini agar tercipta kedamaian. Ketika kita menjalankan keadilan, sebenarnya kita sedang menciptakan perdamaian di muka bumi. Karena apabila seseorang atau kemudian sekelompok orang telah berbuat zalim dan dibiarkan kezaliman tersebut, maka yang terjadi adalah ada goncangan yang terjadi di muka bumi. Sama dengan alam semesta ini, bumi ini Bapak Ibu. Nah, kenapa terjadi gempa tektonik misalnya atau tsunami? Kan bumi ini akan mencari keseimbangan, titik keseimbangan. Ya. Sehingga terjadi pergeseran-pergeseran supaya terjadi keseimbangan baru. Air kan juga demikian. Ya. Nah, oke. Saya ingin putarkan satu video yang insya Allah sudah pernah juga saya share Bapak Ibu tentang titik keseimbangan, ya. Dan ini adalah berkaitan tentang hukum fisika, ya, yaitu hukum kekekalan energi. Sebentar, ini sambil saya cari videonya. Apa hukum kekekalan energi? Boleh ditulis kolom chat mungkin. Hukum kekekalan energi itu apa? Ini saya masih hubungkan. Apa hukum kekekalan energi? Bahwa energi itu Bapak Ibu boleh sudah bisa dibuka kok ininya suaranya. Energi bisa hilang nggak? Energi nggak? Tidak bisa hilang. Energi nggak bisa hilang. Nggak bisa hilang. Tapi energi itu bisa
Berubah. Berubah. Bisa berubah. Berubah bentuk. Jadi kalau energi negatif yang kita lakukan, dampaknya energi negatif itu bisa hilang nggak? Nggak bisa. Nggak bisa. Dia hanya berubah bentuk, berubah. Ya. Energi negatif yang kita berikan pada orang lain, dia akan berubah. Energi itu pindah kepada orang lain, dan energi negatif itu akan kembali kepada kita. Yang positif juga demikian. Ya kan? Ini bicara tentang energi kan itu. Tidak dapat dimusnahkan. Dapat dimusnahkan. Pernah dengar dengan istilah butterfly effect? Ya. Jadi gelombang efek keburukan yang dilakukan itu akan terus mengalir, ya, berefek, dan kelak terjadi puncaknya gitu ya. Contoh, ketika kita berbuat baik, ya, ketika kita berbuat baik, kebaikan yang kita lakukan pada siapapun, kepada orang lain, kebaikan itu membuat hati kita bagaimana? Tenang. Bukan sedih, senang. Kebaikan tenang. Oh, kebaikan senang. Kita tenang, kita nyaman, betul? Lapang. Adem nggak rasanya? Adem. Adem, nyaman. Orang lain melihat itu, kebaikan yang kita lakukan, adem nggak? Nyaman nggak? Nyaman. Nyaman. Lalu terus mengalir lagi kepada orang lain, orang yang melihat kita, mengikuti kita, nyaman. Lalu kemudian dia juga sebarkan pada orang lain ketenangan itu. Berbuah kebaikan juga kan, kenyamanan juga, betul? Terus mengalir kenyamanan itu, mengalir butterfly effect, hingga kemudian suatu ketika ketemu puncak kenyamanan, tingkat kenyamanan, kedamaian yang tertinggi. Pertanyaannya, puncak kedamaian, kenyamanan, ketenangan, kebahagiaan tertinggi adanya di mana? Di akhirat. Di surga. Surga. Betul? Di surga. Demikian juga keburukan. Kalau keburukan yang kita lakukan, rasanya gimana? Sedih. Sedih. Was-was. Sedih, nyesel, kacau. Kacau hati. Adem, dingin, atau panas hatinya? Panas. Orang lain yang melihat kita tidak berbuat adil, kita curang misalnya, orang lain nyaman atau enggak? Tidak nyaman. Mau menghindar aja. Mereka adem rasanya atau panas juga? Panas hatinya. Dan itu butterfly effect, berefek terus mengalir sampai kelak satu saat berjumpa kepada tingkat ketidaknyamanan, tingkat kepanasan. Di mana itu? Di neraka. Neraka. Ini kan energi kan? Yang nggak bisa dihilangkan, tapi dia berubah bentuk. Energi ketidakbaikan berubah bentuk menjadi api, panas. Energi kebaikan yang kita perbuat, amal soleh yang kita perbuat, berubah bentuk gitu. Energi kebaikan itu menjadi kebaikan. Insya Allah puncaknya adalah Surga. Kebaikan. Kebaikan. Karena itu berbuat baik senantiasa, kan itu ya. Oke, mudah-mudahan bisa saya putarkan ini untuk dari Pak Ari. Pagi, alam semesta ini diikat oleh hukum fisika yang membuat semua serba seimbang. Contoh, hukum gravitasi, hukum kekekalan energi, atau hukum Archimedes. Dan apabila tidak terjadi keseimbangan, maka dia akan mencari titik balik keseimbangannya. Contoh, air. Apabila tidak seimbang, dia akan mencari garis yang rata atau seimbang. Begitu juga energi. Tidak bisa hilang, dia hanya akan berubah menjadi bentuk yang lain. Gravitasi juga akan senantiasa menarik pada titik gravitasinya. Begitu juga dimensi sosial berada pada hukum yang sama. Ketika terjadi ketidakadilan, ketika terjadi ketidakseimbangan, maka dimensi sosial pun dia akan bergerak mencari keseimbangan baru. Karena itu, untuk mengatasi permasalahan saat ini yang sedang terjadi pada bangsa ini, kuncinya satu, ikuti hukum kekekalan energi.
hukum Archimedes, hukum gravitasi, yaitu mengembalikan kembali kepada fitrah, bukan hanya alam semesta, tapi juga pada dimensi sosial, dimensi politik, dimensi ekonomi, semua tunduk pada ketetapan hukum yang sama. Semangat pagi. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'akim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fatarun nas 'alaiha la tabdila li khalqillah. Dzalika ad-dinul qayyim. Walakin aktsarun nasi la ya'lamun. Inilah fitrah Allah. Jadi keseimbangan itu fitrah. Keadilan itu fitrah. Dan inilah yang kita cari di dalam Ramadan ini, agar kita selamat, agar kita beridul fitri, memenangkan fitrah kita. Kenapa orang protes, demo gitu? Karena ada ketidakadilan, Tidak seimbangan. keseimbangan, yang mereka cari apa sebenarnya? keadilan, keseimbangan. Ya kan? Keadilan. Dan itu fitrah manusia. Maka solusinya adalah ya kembali kepada fitrah. Dari berbagai dimensi. Ya, semoga Allah melindungi kita, menyayangi pemimpin kita, bangsa kita, diberkahi bangsa kita. Jalan keluar yang terbaik, insya Allah. Ya, ini kita sedang diuji, bangsa kita sedang diuji. Ya, pasti akan bergejolak ketika ada Ketidakadilan. Ya. Meskipun hanya sebuah kata-kata, pernyataan-pernyataan, kalau itu berbau ketidakadilan, mesti ada orang yang hatinya panas gitu lah istilahnya, nggak nyaman. Jadi kalau ada asap mesti ada apinya kan gitu. Nggak mungkin ada asap, ada ini kalau nggak ada apinya, kan gitu. Ini mudah-mudahan sekali lagi menjadi sebuah hikmah, pembelajaran berarti untuk kita semuanya, sehingga mulai dari diri kita sendiri untuk menciptakan apa? Keadilan. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Kita simpulkan apa yang bisa kita dapatkan pada hari ini, insyaallah. Kita langsung sini ya. Al-adl. Al-adl secara bahasa berasal dari kata adala, ya'dilu, i'dil. Adalah itu bentuk kata fi'il madhi atau past tense. Telah berbuat adil. Ya'dilu ini adalah bentuk present, sedang, akan berbuat adil. I'dil itu bentuk perintah. I'dilu, berbuat adillah kalian. Huwa aqrabu lit-taqwa, karena berbuat adil itu lebih dekat kepada ketakwaan. Itu dalam Al-Qur'an. Jadi i'dil fil amr atau kata perintah. Adlan atau adalah bentuk masdar, sifat perbuatan. Semuanya memiliki arti adil. Kata al-adl merupakan bentuk masdar atau tadi adalah, adlan, adil, yang artinya al-adil, yang mempunyai arti zat yang maha adil, zat yang maha moderat, selalu menempatkan semua sesuai porsi dan selaras dengan ketentuan, dengan hikmahnya. Allah al-adil, ketetapan hukum Allah bersih dari kezaliman. Ya, tindakannya suci dari kesewenang-wenangan. Dan hal ini ditunjukkan dengan ketepatannya dalam menempatkan sesuatu sesuai dengan haknya. Ya. Tadi kita bacakan di dalam Al-Quran, di antaranya Allah berfirman, wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla la mubaddila li kalimati wa huwas samiul alim. Telah sempurna firman Tuhanmu yaitu Al-Quran dengan benar dan adil. Tak ada yang dapat merubah firman-Nya, dan Dia Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Al-An'am ayat 116.
Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qisti. Ada kata al-qistu. Al-qistu, al-muqsid ini juga berarti keadilan. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah. Ketika menjadi saksi dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Masya Allah. Ini jelas bahwa keadilan atau berbuat adil adalah sebuah perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan dia lebih dekat kepada ketakwaan. Pelajaran apa yang bisa kita ambil? Pengaruh positifnya adalah selalu berhusnuzon kepada Allah karena dia tidak memihak pada siapapun. Ketika ada keputusan yang menimpa diri kita, berbaik sangkalah kepada Allah. Allah tidak sedang berbuat zalim kepadamu. Allah tidak ingin membuat kerugian, tapi itu adalah sebuah ujian dan cobaan. Aplikasinya, mohonlah kepada Allah agar dijauhkan dari kezaliman dan dari berbuat zalim, tidak adil. Berusaha bersikap adil dalam setiap perbuatan, baik kepada diri sendiri maupun orang lain. Menambah ilmu, wawasan, pengalaman agar kita menjadi seorang alim sehingga lebih mampu berbuat adil daripada seorang yang kurang berilmu. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat, semoga amalkan insyaallah. Amin. Ya, silahkan, mungkin ada yang mau bertanya. Alhamdulillah. Silakan kalau ada yang bertanya sebelum kita tutup dengan berdoa. Saya tanya Pak Ustadz. Silakan Bunda Wiwi. Ya. Terima kasih Pak Ustadz. Pertanyaannya sebenarnya simpel. Saya berbuat adil itu tidak mudah. Untuk berbuat adil itu apakah harus dijelaskan dulu permasalahannya, kenapa harus tidak sama? Misalnya saya guru ngasih nilai siswa. Siswa yang rajin nilainya baik, yang kurang rajin kurang baik, yang tidak rajin tidak baik nilainya. Tapi pada saat saya memberikan itu, siswa itu protes, gitu ya, protes, kok begini. Nah, saya berikan. Kadang-kadang alasan itu tidak diterima siswa. Jadi apa yang harus saya lakukan? Baik. Makasih, Ustaz. Makasih Bunda. Ya. Pertama, ketika kita sudah berijtihad untuk berbuat adil, sebagai seorang guru, adil dalam memberikan penilaian, dalam artian, ya, kalau di awal sebelum pembelajaran sudah dijelaskan misalnya bahwa penilaian dalam proses pendidikan ini, sekolah ini bukan hanya dari nilai pelajaran, tapi misalnya dari perilaku, dari sikap, atau nilai-nilai yang lainnya, itu menjadi akumulasi dari nilai, mungkin itu lebih menyelamatkan juga. Jadi bukan semata-mata dari nilai mata pelajarannya, bisa jadi. Ya. Atau kemudian juga ada penjelasan bobot nilai, misalnya dari nilai semester 1 sekian persen, nilai ujian harian itu sekian persen. Ya. Persentase itu kemudian ditunjukkan pada mereka, ya, open gitu ya, open bahwa sesuai dengan persentase ini sudah jelaskan kepada mereka. Nah, adapun kemudian mereka tetap protes, misalnya ibu sudah berupaya untuk berbuat adil dan sudah menunjukkan bahwa ini sesuai dengan aturannya yang sudah kita jelaskan di awal. Ya memang tidak mudah sekali lagi untuk memahamkan mereka, apalagi kemudian terkadang anak-anak itu, apalagi kemudian bahkan saya juga pernah mengalami Bunda ya, sebagai kok nilainya yang satu nilainya kurang ini kemudian saya cek ulang, oh ternyata jawabannya sama kok. Saya justru kenapa jawabannya kok bisa sama? Oh ternyata mereka saling berbagi jawaban gitu ya, sama. Akhirnya ya kalau begitu sebagai keadilan
kalian nggak dapat nilai semua. Karena dia berharap kok nilai saya kurang, dia banyak, padahal jawabannya sama gitu kan. Ternyata setelah ditelusuri kok bisa sama persis. Ternyata saling berbagi jawaban. Nah, kalau gitu sebagai bentuk keadilan, karena aturannya sudah benar, aturan saya sudah jelas, no integrity fail gitu. Kalau tidak berintegritas fail, tidak ada nilainya. Itu udah ya sesuai dengan hak dan kewajibannya. Karena mereka kewajibannya nggak boleh nyontek, belajar, ya, dan berhak mendapatkan nilai gitu ya. Ya. Kalaupun kemudian kita sudah berusaha tapi kemudian ternyata kemudian di luar kemampuan kita dan kita tidak berniat untuk berbuat zalim misalnya, ya kita serahkan kepada Allah. Saya kira itu Bunda. Allah a'lam bishawab. Sebenarnya ada satu pertanyaan lagi, Ustaz, yang berhubungan dengan itu. Saya sudah berusaha berat adil. Tapi di akhir semester karena situasi pandemi seperti ini, pimpinan saya menghendaki bahwa semua itu tuntas semua tanpa ada perbaikan-perbaikan. Nah, itu dalam hati saya kan enggak puas, saya tuh enggak enak, saya enggak merasa bahwa enggak adil sama anak-anak yang sudah rajin dan tidak. Nah, itu saya nggak bisa ngatasi hati saya. Gimana? Ya, Ibu sudah menyampaikan itu, sudah berusaha untuk itu, ya, sesuai dengan porsi Ibu sebagai seorang guru yang misalnya ada di atasnya bagi pengambil kebijakan. Ibu sudah menyampaikannya seperti ini keadaannya, ini kondisinya, lalu kemudian sudah di luar wewenang Ibu, misalnya, ya udah biarkan dia yang menanggungnya. Oh, ya, makasih, Ibu sudah berusaha kan, dan sudah menyampaikan juga bahwa begini loh kondisinya. Ya, mungkin lebih bijak, lebih adil apabila kita beri kesempatan seperti apa, misalnya. Saya kira itu, Bu. Ya, Allah kan la yukallifu nafsan illa wus'aha kan, Bu ya. Allah tidak membebani seseorang kecuali apa yang diupayakannya, apa yang diusahakannya, sesuai dengan kemampuan kita. Ya. Ya, negara ini punya utang misalnya, ya kita nggak ada misalnya, bukan urusan kita, mungkin kita dibebani juga kan. Urusan yang berutang lah. Nggak ada rumusnya, oh setiap anak yang lahir langsung dapat utang. Dari mana itu? La yukallifu nafsan illa wus'aha. Dari yang ngomong itu. Hah? Dari yang ngomong, nah itu gimana itu? Lah ya, yang ngomong kan dia yang ngutang, tapi membebani kepada yang lain berarti kan. Tapi tetap karena penguasaannya, kebijakannya tetap seakan-akan kita yang bayar pajak, listrik, BBM, kan semuanya kita yang harus ya memang jadinya. Ada ininya, Bu, apa namanya, ada kewajiban warga juga kan, memang di dalam hal bernegara ada bayar pajak, sebenarnya kewajiban negara. Tapi kalau misalkan anak baru lahir gitu ya, kemudian dia sudah terhitung dapat utang negara, ya, adil juga gitu. Jadi hitung sudah. Tapi bagi mereka yang berusaha, bekerja, dapat penghasilan, kan ada aturannya tuh ya. Bayar pajak sekian dan sebagainya. Tuh. Baik. Saya kira itu. Terima kasih Bunda Wiwik sudah bertanya. Kita akhiri dengan berdoa, gitu ya, Bunda? Iya. Ya, insya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita berdoa sekali lagi. Sebelum berdoa, kami ingin menyampaikan apresiasi dan terima kasih. Insya Allah di kajian kita Ahad, kita masih sebelum Lebaran, kita masih ada sekali lagi ya. 24. Kemudian berikutnya kan sudah tanggal 1 tuh. Nggak tahu tanggal 1 berikutnya sudah Lebaran atau belum. Tapi rasa-rasanya tanggal 1 berikutnya itu sudah repot dengan mudiknya, dengan sebagainya. Mungkin kita off-kan dulu di tanggal 1-nya.
1 Mei ya. 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 Tapi Ahad depan insya Allah masih bisa. Dan kami berikan apresiasi dan terima kasih Ayah Bunda yang senantiasa support kajian kita ini, dan juga mengajak saudaranya untuk terus datang untuk hadir, saling berbagi. Terima kasih untuk senantiasa mensupport. Insya Allah mudah-mudahan ini jalan kita untuk istiqomah berbagi manfaat untuk saudara kita. Siapa yang merasakan manfaatnya Bapak Ibu? Kita semua. Allah ya. Amin. Amin. Insya Allah mudah-mudahan Allah berikan kesehatan. Kalau saya merasakan gini Bapak Ibu Ayah Bunda, ada grup ini kemudian kita